dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita sungguh-sungguh katakan lagu ini dari awal. Bapa
mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Tuhan pilih
Bapak Ibu Saudara semua merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita membuka hati. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita mau sungguh-sungguh lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia. Mujizat Tuhan masih ada. Mari kita semua yang sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan, yang sungguh-sungguh memiliki harapan hanya kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh memuji, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bahwa mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan nyata buat kita semuanya.
Kemenangan kami dapatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat. Sekali lagi kita katakan Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas Tuhan untuk semua perbuatan ajaib-Mu di dalam hidup kami. Selain kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah bertata di atas puji-pujian kami. Biar setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami datang pada pagi hari ini, kami membawa hati kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, setiap kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang ditaburkan akan jatuh di tanah yang baik, menjadi benih yang subur. Dan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, biar firman itu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, bahkan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Ya, kita selalu luar biasa di dalam Tuhan sebab kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Bersyukur buat kesempatan pagi hari ini, saya kembali dipercayakan untuk pelayanan firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-34. Kisah Rasul pasal yang ke-16, kita baca bergantian mulai dari ayat 23 sampai 34. Yang sudah menemukan dan siap membaca katakan amin.
Ya, kita baca bergantian, yang laki-laki bersama dengan saya ayat yang ganjil, lalu yang perempuan ayat yang genap. Kita baca sampai dengan ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, amin. Kita tahu bahwa ada satu kebenaran yang menjadi nilai dasar, ya, atau menjadi core value di dalam kekristenan, dan itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-31. Ya, saya rindu kita baca ayat ini bersama-sama kembali, ayat 31. 1, 2, 3. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi." Yang setuju katakan amin. Ya, jadi itulah nilai kekristenan yang sangat dasar, ya. Tentang bagaimana orang dapat selamat, ya. Itu tertulis jelas, ya. Bapak Ibu Saudara bisa mungkin memberikan catatan khusus, ya, ketika ditanya mengapa, ya, kita sebagai orang Kristen percaya bahwa kita diselamatkan, ya, atas dasar ayat itu, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan selamat. Ya, pada hari ini kita mau belajar, ya, dari kisah Paulus dan Silas, dan saya beri judul Penyembah yang Setia. Jadi kita belajar dari kisah Paulus dan Silas di penjara Filipi. Kita belajar tentang penyembah yang setia, yang pada perikop yang ada atau dalam ayat-ayat yang kita baca adalah Paulus dan Silas. Ya, sebelum kita jauh melangkah, kita melihat apa yang menjadi pengertian dari seorang penyembah. Ya, dalam kamus Webster dikatakan di sana, penyembah itu berarti seorang pengikut, pendukung atau penggemar yang bersemangat terhadap suatu agama, bentuk seni dan olahraga. Ya, jadi kita tahu bahwa sebagai seorang penyembah, kita adalah seorang pengikut Kristus. Ya, sebagai seorang penyembah, kita juga sebagai pendukung, penggemar yang bersemangat terhadap ajaran Tuhan, ya. Jadi itulah sebagai penyembah Tuhan, ya, penyembah Kristus. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi konteks dalam ayat-ayat yang sudah kita baca sebagai ayat pembuka.
Di situ konteksnya adalah Paulus dan Silas ada dalam keadaan di penjara. Karena apa? Karena setelah mereka membebaskan, ya khususnya Paulus saat itu membebaskan seorang perempuan yang telah lama di penjara, ya. Terpenjara hidupnya oleh apa? Oleh roh tenung, oleh roh iblis yang merasuki hidupnya. Ya, kalau hari-hari yang lalu kita banyak belajar tentang kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, hari ini kita melihat bahwa ada keadaan yang sebaliknya, bahwa hamba perempuan itu dia ada dalam keadaan terpenjara, bukan terpenjara menjadi tawanan Kristus, ya sebagaimana tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 20, tapi dia terpenjara oleh roh tenung, ya, oleh roh iblis yang mengikat dia. Dan sehingga Paulus harus mengusirnya. Dan dari sini juga kita melihat, ya, ada nilai, ya, pesan atau formula ketika kita bertemu dengan roh jahat itu, bagaimana cara mengusirnya. Nah, ini tertulis juga di dalam ayat-ayat dalam perikop ini, ya. Khususnya sebelum, ya, pembuka dalam perikop ini di dalam ayat 18, ya, Paulus mengusir roh iblis dengan ucapan demi nama Yesus, ya. Atau dalam salah satu terjemahan lain dikatakan bahwa dalam nama Yesus Kristus aku perintahkan engkau keluar. Ya, jadi begitu kayanya perikop dalam kitab Kisah Para Rasul ini tentang nilai-nilai kekristenan, ya. Bagaimana setiap kita perlu memberi diri dibaptis juga tertulis dalam kitab ini. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Ketika orang percaya, dia bertobat dan memberi dirinya dibaptis sebagai tanda pernyataan bahwa dirinya sepakat untuk meninggalkan hidup yang lama, ya, keluar dan menghidupi hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan kembali kita melihat ketika Paulus mengusir roh jahat yang membuat perempuan ini terpenjara hidupnya, ya, di dalam keinginan roh jahat, ya, dia bukan lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi dia melakukan apa yang roh jahat ini kehendaki. Dan celakanya, ya, banyak orang justru senang, ya, seperti yang ada dalam keadaan konteks Kisah Para Rasul ini. Jadi ketika Paulus mengusir roh jahat yang ada dalam diri hamba perempuan ini, banyak yang marah. Kenapa? Karena ternyata roh jahat ini dipakai untuk sebagai sumber penghasilan. Ya, tentu kita sering menemukan, ya, di satu tempat, ya, ada persembahan khusus, apalagi rumah-rumah makan, tiba-tiba ada dupa dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya, ada banyak orang justru malah senang ketika dia bersekutu dengan roh-roh jahat, karena menganggap bahwa itu dapat menjadi sumber penghasilannya, ya, dapat menambah keuntungannya. Tapi kita melihat, ya, dan ayat ini memberikan teguran secara jelas, ya, bahwa Paulus harus mengusir. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, sebelum masuk ke dalam perikop kepala penjara di Filipi, ya, hamba perempuan ini yang dirasuk roh jahat, dia berkata hal yang benar, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, orang-orang ini, yaitu Paulus dan Silas, adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Perkataannya benar gak? Benar, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali banyak orang tertipu dengan perkataan iblis yang benar. Iblis kenapa bisa dikatakan perkataannya benar? Karena dia menyampaikan firman. Loh, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang langsung terkaget, loh, bagaimana iblis bisa menyampaikan firman? Ya, tentu kita ingat di dalam Matius pasal 4 tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Iblis menyampaikan apa? Menyampaikan firman, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukankah engkau anak Allah? Bukankah malaikat-malaikat akan menatang engkau ketika engkau melompat dari bait Allah? Dia memperkatakan firman yang tertulis dalam kitab Mazmur. Ya, jadi seringkali ada banyak orang percaya tertipu. Karena apa? Menganggap bahwa, wah, ini kan saya dengar firman, ya. Tapi ternyata iblis memakai itu, ya. Sebetulnya kalau kita cermati lebih jauh, perkataan yang disampaikan oleh hamba perempuan ini yang kerasukan setan ini, dia memang menyampaikan perkataan yang benar. Ya, tapi dia dengan perkataan itu dia sedang mengejek, ya.
Jadi ketika Paulus dan Silas jalan, dia sambil di belakang Paulus dan Silas itu sambil berkata, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Ya, dia memberitakan jalan keselamatan. Dia sedang mengejek. Karena apa? Karena Paulus dan Silas sedang berada di kota Filipi yang notabene adalah salah satu bagian ya terpenting dari salah satu bagian dari pemerintahan Romawi, kota penting di dalam bagian pemerintahan Romawi yang sangat berkuasa saat itu. Jadi tentu ini budaya yang sangat beda sekali, ya. Mereka ya seperti Bapak Gembala katakan ya di minggu yang lalu tentang tentang Paulus berada di Athena. Ya, jadi sama Bapak Ibu Saudara, ini penuh dengan penyembahan kepada dewa. Jadi ketika ya orang yang dirasuk setan ini berkata bahwa orang-orang ini hamba Allah. Jadi dia sedikitnya ya sedang mengajak orang untuk ya bagaimana melihat orang ini mengajarkan hal yang lain daripada apa yang mereka biasa lakukan, yaitu penyembahan kepada dewa, ya di kuil-kuil dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya seringkali kita tertipu dengan apa yang menjadi cara kerja iblis. Dia memakai firman, tapi firman itu untuk menjebak kita. Ya, contoh ada banyak ya anak-anak muda ketika datang bertanya sama saya, kok emang apa yang jadi dasar ayatnya? Kenapa kita kok nggak boleh merokok? Kenapa bapak-bapak? Ada ayatnya di Alkitab tertulis jangan merokok, adanya di SPBU ya. Di Alkitab ada? Nggak ada. Ya. Jadi apa? Seringkali ada banyak orang tertipu, ya. Atau mungkin ada yang berkata, loh kalau minum, ya dulu Evan pernah tanya, kok dulu emang kenapa nggak boleh minum? Boleh minum air, kalau minum air boleh, ya. Minum sirup boleh, ya. Tapi kalau minum yang keras nggak boleh. Ayatnya ada ayatnya, ya. Makanya dorong anak-anak muda itu untuk baca Alkitab, ya. Ada ayatnya, ya di dalam kitab Amsal. Ada ayatnya ya Amsal pasal 23 ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan sehingga ada orang yang berkata hal-hal yang baik dan itu mudah dipercaya. Perkataan yang baik belum tentu firman Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang terbuai dengan kata-kata yang baik ya. Oh kata-katanya baik, tapi apakah itu sesuai dengan firman? Ya semua harus kembali kepada firman Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh hamba perempuan ini yang dirasuk roh jahat. Dia menyampaikan satu kebenaran bahwa Paulus dan Silas ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mengajarkan jalan keselamatan. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak melakukannya berdasarkan firman. Dia tidak sedang berkata untuk menyampaikan Injil. Dia tidak berkata untuk bersaksi. Tapi dia berkata untuk mengejek Paulus dan Silas. Dia sengaja untuk mencari perhatian orang-orang bahwa untuk mengetahui bahwa Paulus dan Silas ini mengajarkan ajaran yang beda. Dan itu nanti yang membuat Paulus dan Silas ditangkap dan masuk ke dalam penjara di Filipi. Ya, mereka dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Ya, mengajarkan adat istiadat yang tidak biasa kita lakukan. Itu yang membuat Paulus dan Silas di penjara. Ya, ketika masuk, ya ketika diperhadapkan dengan pemuka-pemuka, ya dengan pembesar-pembesar, Paulus dan Silas itu didera, ya, atau bahasa mudahnya adalah dia dipukuli sampai babak belur. Ya, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dalam salah satu terjemahan Bapak Ibu Saudara dalam firman Allah yang hidup, ketika orang-orang itu membawa kepada kepala penjara, jadi kepala penjara ini jadi jaminan Bapak Ibu Saudara. Kalau Paulus dan Silas ini lepas, kepala penjara ini harus jadi gantinya Paulus dan Silas. Gantinya untuk apa? Untuk dihukum mati. Makanya ketika Paulus dan Silas itu terjadi gempa tadi kita baca, kepala penjara kan langsung ngambil pedang. Kenapa? Karena dia takut. Wah, Paulus Silas sampai lepas, aku ini jadi gantinya. Makanya dia hendak bunuh diri karena itu jadi jaminannya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melihat dari serangkaian peristiwa ini, kita akan menemukan Bapak Ibu Saudara pada kesimpulan akhirnya nanti adalah penyembah yang sejati.
ya, penyembah yang sejati. Ada beberapa pengertian yang dapat kita temukan dari pembacaan yang kita baca dalam ayat pembuka tadi, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang kita mau pelajari adalah penyembahan itu ya melampaui keadaan. Yang kita mengerti sebagai penyembah yang sejati, ya dia menyampaikan atau dia mengungkapkan penyembahannya. Ya itu tertulis dalam ayat yang ke-25. Ya Paulus memuji Tuhan, Paulus berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya penyembahan itu melampaui keadaan. Bahkan ditulis dalam ayat 25, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terbelenggu, ya sampai tengah malam itu tiba-tiba Paulus dan Silas, ya Paulus berkata kepada Silas, Las, nggak tahu Silas, Silas datang ya. Las, ayo kita berdoa, ayo kita memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. Akhirnya mereka bersehati memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Entah lagu apa yang dinyanyikannya, mungkin Allah itu baik, mungkin Tuhan Yesus baik, ya kan? Sambil angkat jempol, kan yang terbelenggu kan kakinya, ya kan? Jadi tangannya nggak terbelenggu. Tapi kita dapat mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa apa? Penyembahan itu ya sebagai penyembah yang sejati, dia melakukan penyembahannya ya penyembahan yang melampaui keadaan. Kalau keadaan yang melampaui penyembahan kita bukanlah sebagai penyembah yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini ya sedang memasuki tanggal-tanggal akhir bulan ya, biasa ya dompet yang darinya tebel ya kan mulai menipis ya. Kira-kira apakah kita tetap mampu menyembah Tuhan? Mampukah kita tetap berkata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan? Ya, atau kasih setia Tuhan hanya ketika tanggal-tanggalnya masih 1 digit, tanggal 1, tanggal kedua ya. Nyanyinya tiada berkesudahan ya. Minggu kedua nyanyinya udah mulai berubah ya. Minggu ketiga mulai berubah. Minggu keempat juga berubah ya. Waktu Tuhan tolong saya, ya kan? Jadi minggu pertama mulai semangat, ya minggu kedua mulai redup, ya. Itu bukan penyembah yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Keadaan itu yang melampaui penyembahan kita. Keadaan itu melampaui doa-doa kita. Kalau awal bulan, ya, apalagi kalau habis terima bonus, wah rajin ke gereja, ya. Gereja belum dibuka udah di depan gereja barangkali ya. Tapi kalau waktu pendapatannya menurun ya, hasil jualannya berkurang, wah sepertinya apa? Orang-orang zaman sekarang istilahnya apa? Mager ya. Kenapa enggak ibadah, Bu? Ya, ketika ditanya sama Om Sugiono, kenapa enggak ibadah? Ibunya ini bingung cari alasan maksudnya ya. Saya mau alasan apa ya? Tak cari dulu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu berarti keadaan sedang melampaui penyembahan kita. Keadaan sedang melampaui doa-doa kita. Ya tentu kita belajar bersama Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya saya lemah, ada kalanya saya jenuh dan lain sebagainya ya. Tapi saya belajar ya. Ayat ini saya dapat ketika Papi menyampaikan bahwa saya akan suruh sampaikan firman. Ini diberitahu setelah Minggu Perjamuan Suci Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dapat ayat ini ketika saya baca-baca mulai dari disampaikan, saya baca-baca akhirnya saya menemukan tentang ayat ini ya, tentang Paulus di Filipi. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyembahan kita sebagai penyembah-penyembah yang sejati harus melampaui keadaan. Mengapa demikian? Karena ketika kita masih dapat memuji Tuhan pada masa sulit, Bapak Ibu Saudara, itu sesungguhnya membuktikan bahwa kita mengenal siapa sesungguhnya yang kita sembah. Ya, jadi itu sebagai bukti kuat. Ya, bukti kuatnya bukan berarti kita pakai kalung salib, apalagi salibnya besar gitu ya, kayak rapper gitu ya. Taruh di depan kaos atau kemejanya. Bukan itu buktinya kita sebagai penyembah Tuhan. Bukan itu buktinya sebagai kita orang-orang percaya kepada Yesus, bukan. Bahkan
ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita habis pulang gereja pun itu tidak membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai kapan? Sampai ketika orang lihat, loh kok kamu sakit? Iya nggak apa-apa, puji Tuhan. Orang akan bisa melihat Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya orang ini ya betul-betul mengenal siapa yang kita sembah, ya siapa yang disembah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk penyembah, ya atau istilahnya adalah homo adorans. Ya dari kata adore untuk pengagungan. Jadi kita sesungguhnya adalah makhluk penyembah. Ya. Tidak ada ya sekalipun ada orang berkata bahwa dia ateis, Bapak Ibu Saudara, itu ateis itu kan hanya tidak mengakui keberadaan Tuhan. Tapi bukan berarti dia tidak menyembah. Ya, pada dasarnya manusia adalah makhluk penyembah, ya homo adorans. Jadi tidak ada ya seorang pun di bumi ini yang tidak menyembah siapa-siapa. Sekalipun dia ngomongnya aku ateis, aku agnostik dan lain sebagainya, itu dia hanya menegasikan keberadaan Tuhan. Tapi bukan berarti dia tidak menyembah. Dia menyembah, ya. Ada orang yang ya sebutannya istilahnya workaholic, ya. Dia bekerja keras bagus. Tesalonika menganjurkan hal itu. Kitab Yakobus juga ya menyetujui hal itu. Ketika kita punya perencanaan dalam usaha pekerjaan bawa kepada Tuhan. Artinya Alkitab itu tidak menyalahkan orang yang bekerja keras. Tapi kalau pekerjaan itu justru membuat kita, apalagi sampai disebut workaholic, Bapak Ibu Saudara, penyembahan kita justru sedang berpindah, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya kepada Tuhan, kita berpindah kepada apa? Pekerjaan kita. Karena kita merasa apa? Ya merasa bahwa pekerjaan ini akan membuat atau akan menghasilkan sesuatu yang membuat status sosial saya naik, membuat harga diri saya naik barangkali. Ya. Jadi sampai kita sesungguhnya menegasikan keberadaan Tuhan. Ya seperti dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Tentang jemaat di Laodikia. Mereka jemaat yang kaya Bapak Ibu Saudara. Apa buktinya? Karena kota Laodikia ini ya pernah mengalami bencana gempa bumi. Ya, gempa bumi dan kotanya ini terporak-porandakan. Sampai akhirnya pemerintah Romawi berkata bahwa kita kirimkan bantuan ya untuk menstabilkan atau membangun infrastruktur yang rusak. Tapi jemaat Laodikia ini, orang-orang Laodikia ini saking kayanya, dia berkata bahwa saya tidak butuh hal itu. Kenapa? Karena mereka punya ya mata pencarian yang sangat strategis. Dia berkata kami nggak perlu bantuan. Kami bisa bangun kota ini sendiri karena mereka di situ ada banyak, ada industri salap, ya. Ada industri kain dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, bahkan Tuhan mengakuinya, engkau kaya. Tapi di hadapan Tuhan, ya Tuhan harus berkata dengan terus terang bahwa engkau miskin, buta, telanjang. Ya, padahal orang-orang Laodikia ini adalah orang yang kaya. Ya, namanya orang kaya artinya kan tidak ada celah di mana dia tidak bisa lakukan apa-apa. Kaya, ya. Bahkan ada kalimat yang berkata bahwa orang kaya mah bebas, ya. Dia batuk aja orang setuju, ya kan? Dia batuk nggak ada yang masalah. Coba di sini hadir Presiden Prabowo, ya kan? Dia batuk, dia gini-giniin sepatu, ada Bapak Ibu Saudara yang tegur? Pasti semuanya setuju, ya kan? Ditanya mungkin sama KSP-nya mungkin, ya. Ada pas pampresnya mungkin tanya, Bapak Ibu keberatan? Oh enggak. Ya tahu kenapa? Orang kaya mah bebas, ya kan? Jadi tapi ternyata di hadapan Tuhan mereka tidak kaya Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya di pasal 3 ayat yang ke-20, ya Tuhan Yesus berkata sendiri bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, kenyataannya pahit. Ternyata apa? Tuhan Yesus ada di luar, ya, dari keberadaan hidup mereka, sehingga harus mengetok pintu dan barang siapa membukakannya aku akan masuk dan makan sehidangan dengan mereka. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ya ketika penyembahan kita berubah Bapak Ibu Saudara,
maka kita akan menyingkirkan keberadaan Tuhan. Mungkin tidak langsung Bapak Ibu Saudara, tapi perlahan-perlahan ya Tuhan Yesus mulai tersingkirkan. Dengan apa? Ya kita bisa sebut apapun itu yang menggantikan posisi utama kita. Bangun tidur, apa yang pertama kali kita pegang? Kunci motor katanya, karena bangunnya telat ya kan. Wih, anakku terlambat langsung pegang kunci motor dia, soalnya ya anaknya bangunnya telat. Ya, pertama bangun apa yang kita pegang Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang sedang kita sembah. Nah, ketika penyembahan kita melampaui keadaan Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyembah Tuhan bukan berarti ya kita menolak fakta. Ya, mungkin meteran listrik di rumah kita tetap bunyi Bapak Ibu Saudara, tit gitu ya. Ketika kita menyembah Tuhan, ya meteran itu juga tetap bunyi Bapak Ibu Saudara, ya kan? Enggak tiba-tiba langsung ting gitu kan. Terus enggak berbunyi lagi, enggak, ya. Tetap dia berbunyi, tapi apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita tetap bisa memuji Tuhan, ya, maka kita membuktikan bahwa sesungguhnya kita mengenal yang kita sembah. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Ya, ini salah satu surat penggembalaan dari Paulus kepada Timotius, hamba Tuhan yang masih muda. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Ya, salah satu penderitaan Paulus itu kan di penjara di Filipi tadi yang kita baca. Aku tidak malu karena apa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada siapa aku menyembah. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, jadi 2 Timotius 1 ayat 12 ini menegaskan kepada kita ketika penyembahan itu melampaui keadaan, maka kita sedang menyatakan kepada dunia bahwa siapa yang kita sembah, kita kenal. Ya, minggu yang lalu Bapak Gembala berkata tentang Paulus di Athena. Ya, dia menyampaikan kepada orang-orang di Athena. Ya, Paulus bertemu, ya, Paulus melihat mezbah. Di situ tulisannya apa? Kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, jadi Paulus memakai itu untuk menyampaikannya kepada orang-orang Athena. Aku menyampaikan Allah yang kamu belum kenal ini. Dan bahayanya kalau Bapak Ibu Saudara kita duduk di gereja hari ini, tapi kita sesungguhnya tidak kenal kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya kita gak kenal. Bahaya gak sih? Bahaya Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat yang ke-23. Pada hari terakhir aku akan berterus terang kepadamu. Ya, berterus terang apa? Orang ini berkata, Tuhan, aku bernubuat, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Aku apalagi? Main musik demi namamu, ya. Tapi Yesus berkata bahwa apa? Aku harus berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Loh, kita bingung toh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena setiap minggu kita beribadah, setiap minggu kita melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus ngerti bahwa pelayanan itu kan aktivitas rohani. Ya. Pelayanan itu kan aktivitas rohani. Tapi kalau penyembahan Bapak Ibu Saudara itu bagian dari dalam kita. Jadi bukan yang dilakukan di luar Bapak Ibu Saudara. Penyembahan itu adalah bagian dari dalam diri kita yang berangkat dari dalam hati. Ya, kalau keadaan itu bisa menutupi penyembahan kita, maka apa yang dari dalam hati kita untuk menyembah Tuhan tidak lagi bersemangat Bapak Ibu Saudara. Gak tahu tadi mungkin Mbak Rina waktu WL mungkin lihat, ya siapa di sini yang muka-mukanya ya sedang ada pergumulan, ya kan? Ya jujur Bapak Ibu Saudara, kalau jadi WL di sini, ya satu memang tegang, ya. Dua, dia harus
mengalihkannya kepada orang-orang yang nggak tahu ini cara saya, nggak tahu Mbak Rina punya cara sendiri. Kalau cara saya mengalihkan kepada orang-orang yang bersemangat, ya. Kalau kepada orang yang mukanya mengkerut, di sini tambah dingin Bapak Ibu Saudara, ya, tambah bingung mau ngomong apa. Tapi kalau melihat ya jemaat Tuhan yang bersemangat, wah apalagi lompat-lompat dan lain sebagainya, di sini melo semangat, kalau bisa mic-nya dilempar, ya kan, semangat memuji Tuhan, ya kan. Tapi kalau lihat yang mengkerut mukanya, di sini tambah tegang Bapak Ibu Saudara, ya, amin. Ya bersemangat semua ini ya, walaupun akhir bulan, amin, ya. Siapa sesungguhnya yang kita sembah, kita kenal Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatunya, kita melayani, kita beribadah, ya. Tapi sesungguhnya kita nggak pernah kenal Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pernah punya pengenalan. Dan pengenalan itu harus dibangun Bapak Ibu Saudara. Dan penyembahan ini sebetulnya adalah istilah yang serius. Dan penyembahan ini kalau kita mau lihat Bapak Ibu Saudara dalam kata Yunani, ya, penyembahan ini adalah kata-kata bagi orang-orang yang dewasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena penyembahan itu, ya, salah satu kata yang dipakai adalah proskuneo. Ya, ada sekolahnya di Bandung, ya, proskuneo. Artinya apa? Mencium. Namanya mencium itu pasti istilah orang dewasa Bapak Ibu Saudara. Kita cium apa yang kita kenal, betul? Ada di sini abang-abang lewat dicium, mau Bu? Abang-abang lewat lagi dorong gerobak, mau kita cium? Enggak, ya kan? Tapi kalau kita kenal atau itu suami, bapak, ibu-ibu semua, ya pasti dicium, ya. Jadi penyembahan itu, ya, istilah orang-orang yang sudah dewasa rohaninya. Ya kalau dewasinya, kalau rohaninya masih kanak-kanak, ya wajar kalau dia tidak penyembahan. Ya dia tidak pernah menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kan untuk orang-orang yang dewasa. Ya. Jadi menyembah itu karena kita kenal. Dan ketika kita mengenal, penyembahan itu akan melampaui keadaan kita. Mungkin ada di sini Bapak Ibu Saudara, ya, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal-hal yang berat, ya. Pergumulan, permasalahan, ya, dan lain sebagainya, ada beban-beban berat. Tapi ketika kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, bukan berarti bebannya itu hilang, ya. Tapi apa? Kita sedang berbagi beban kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Saya lupa kemarin habis ngirim ayat itu di Instagram siapa ya. Matius 11 ayat yang ke-28. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kemarin saya lihat story orang gitu ya, dia pokoknya lagi beban berat gitu, saya kirim ayat itu Matius 11 ayat 28. Jadi Matius 11 ayat 28 itu konteksnya adalah orang apa? Orang yang sedang membajak Bapak Ibu Saudara. Membajak dengan lembu. Ya, yang dipakaikan kuk. Jadi kalau orang yang membajak itu bersama dengan lembu, ya, lembu itu pakai kuk dan biasanya dia berpasangan Bapak Ibu Saudara. Berpasangan. Biasanya yang dipasangkan apa? Lembu yang berpengalaman dengan lembu muda, ya. Kerbau berpengalaman dengan kerbau muda. Kenapa? Supaya yang berpengalaman ini, ya, berusaha untuk menopang, ya, apa yang menjadi beban berat. Kuknya itu kan dipasang di sini, ya, jadi beban, ya, oleh pembajak itu terhadap lembu yang masih muda, ya. Itu makanya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, bukan berbadan berat, ya, berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan. Jadi bebannya itu berat. Ada lembu yang berpengalaman. Jadi ketika Yesus berkata itu, sesungguhnya dia sedang mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk berbagi beban. Makanya ketika kita dalam masalah, dalam pergumulan, ya kita mampu menyembah Tuhan, kita sedang berbagi beban. Dengan siapa? Dengan pribadi yang berpengalaman itu. Siapa? Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kita lewat Roh Kudus-Nya. Roh Kudus siapa? Roh Kudus itu kan Roh Yesus Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak dapat dibantahkan. Jadi dia ada bersama-sama dengan kita, walaupun tidak secara fisik Bapak Ibu Saudara. Maksudnya tidak secara fisik berdiri di sebelah kita, tapi dia ada bersama-sama dengan kita. Ya, seperti lagu sekolah minggu, di kanan kau ada,
di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka dia ada, di duka pun dia ada. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara, walaupun sepertinya klasik ya. Mungkin dari dulu kita udah nyanyikan dari sekolah minggu ya. Tapi itu tetap relevan sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan ada di mana-mana. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita tidak sendirian Bapak Ibu Saudara. Kita ada bersama-sama dengan pribadi yang menanggung kuk itu ya. Menanggung beban itu bersama-sama. Jadi sedang membagi beban. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mampu menyerukan seperti Daniel pasal 3. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego sedang terancam Bapak Ibu Saudara untuk dimasukkan ke dapur api, ke perapian yang menyala-nyala. Ya, Raja Nebukadnezar sudah marah. Raja bilang, ayo kalau kamu gak mau menyembah patung yang kudirikan, akan kulemparkan ke dapur api. Terus Sadrak, Mesak dan Abednego, orang-orang berlutut Bapak Ibu Saudara di patung itu, tapi cuma Sadrak, Mesak dan Abednego yang tetap berdiri. Dia gak mau menyembah yang lain Bapak Ibu Saudara. Dia tetap berdiri. Sampai akhirnya orang-orang banyak menyampaikan berita itu kepada raja dan dia ditangkap. Bahkan raja saking marahnya karena dianggap Sadrak, Mesak dan Abednego kok udah dikasih perintah ya, ketika kamu mendengar bunyi sangkakala ini berbunyi, ya semua harus sujud. Kecuali 3 orang ini tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Akhirnya raja menyuruh untuk perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan dalam Alkitab yang tambahan ini Bapak Ibu Saudara, saya ada Alkitab di sini ya, tambahan kitab Daniel, Deuterokanonikanya ya. Jadi di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, tinggi apinya itu sampai berapa tingginya? Ya, panasnya sampai dipanaskan 7 kali lipat. Jadi ya hukuman yang berat ya, bahkan nyawa yang ya dipertaruhkan itu Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan penyembahan. Tapi apa jawabnya Sadrak, Mesak dan Abednego? Ya dalam Daniel 3 ayat 15 kalau nggak salah, 15 atau ayat 17. Ya dikatakan bahwa dalam ayat ini, jika Allah yang kami puja, 17-18 Bapak Ibu Saudara, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi hebatnya Bapak Ibu Saudara, hebatnya apa? Inilah penyembahan yang melampaui keadaan, ayat 18. Tetapi seandainya tidak, seandainya rumahku tetap mati listriknya, karena gak bisa bayar Bapak Ibu Saudara, seandainya tidak ya, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah penyembahan yang melampaui keadaan Bapak Ibu Saudara. Seringkali ada banyak orang Kristen diajar di gereja modern hari-hari ini mengajar penyembahan iya, bahkan itu menjadi topik yang paling favorit mungkin di kota-kota besar. Tapi penyembahannya apa? Penyembahan yang transaksional Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu menyembah, Tuhan beri kelepasan. Kalau kamu menyembah, Tuhan beri pertolongan. Kalau kamu menyembah, rekeningmu diisi dan lain sebagainya. Bahkan dipasang di billboard Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau di Jakarta Bapak Ibu Saudara banyak ada billboard. Mau kemerdekaan finansial dan lain sebagainya. Itu dipasang ya sebagai billboard gereja Bapak Ibu Saudara. Tapi hebatnya ayat 18 ini dan kebenarannya Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu bukanlah penyembahan transaksional. Ya, kita menyembah Tuhan bukan saya dapat apa. Tapi penyembahan kepada Tuhan adalah penyembahan yang relasional. Karena kita kenal yang kita sembah. Ya, jadi beda Bapak Ibu Saudara, bukan penyembahan yang transaksional. Aku kasih segini Tuhan, Tuhan balikin berapa? Aku buat ini Tuhan, Tuhan buat apa? Itu transaksional Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu sama seperti apa? Sama seperti kita gambling Bapak Ibu Saudara. Ayo, tak pasang 2.000, menang dapat 20.000, ya. Itu gambling Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan penyembahan kepada Tuhan. Bukan juga yang tertulis dalam Alkitab. Ya. Jadi kita harus belajar ya apa yang Alkitab katakan dan tidak setuju dengan ada apa yang tidak Alkitab katakan. Ya. Sebagai jemaat yang dewasa, kita harus ya apalagi jemaat-jemaat sebagai jemaat-jemaat Tuhan akhir zaman, kita harus berkata hal yang demikian Bapak Ibu Saudara. Setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan.
Sekalipun masih berat kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi itu kebenarannya. Dan kita boleh dan harus tegas tidak setuju dengan apa yang tidak dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kalau ada pendeta keluar-keluar dia ke neraka, ada yang di Jakarta ke surga, ya sekarang ke surga beneran, ya. Kita ya kalau lihat firman Tuhan gak boleh percaya Bapak Ibu Saudara, sebab tidak ada ayat yang mendukung di dalam Alkitab. Ya, saya tidak sedang menyindir pendeta siapa, tapi lihat firman Tuhan, gak ada Bapak Ibu Saudara kebenarannya. Kita harus berani berkata tidak ya terhadap hal yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat keberapa itu? 19 kalau nggak salah apa 20. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, jadi penyembahan kepada Tuhan melampaui keadaan. Jadi keadaan kita berkata, ya keadaan kita realitanya kita sulit. Ya, realitanya mungkin ya ada mungkin anak-anak Bapak Ibu Saudara sedang berkata kepada kita, "Pak, besok mau makan apa?" Sebab dia melihat mungkin dia nggak sengaja lewat ke dalam tempat penampungan beras dan beras itu udah nggak ada. Ya, mungkin dia berkata sama papanya, "Besok kita makan apa, Pak?" Yaitu ya, inilah penyembahan relasional. Sekalipun tidak, Bapak Ibu Saudara, sekalipun tidak. Ya, sekalipun tidak, sekalipun besok mungkin nggak bisa makan, tapi aku tetap menyembah Tuhan. Itu penyembahan yang melampaui keadaan, Bapak Ibu Saudara. Kalau keadaan kita masih baik, ya, segala sesuatunya berjalan seperti apa yang kita kehendaki dan kita menyembah Tuhan dan kita tetap ada beribadah, itu biasa aja Bapak Ibu Saudara. Tapi yang luar biasa apa? Sekalipun kita sakit, kita masih ada beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ya mungkin iuran listrik kah, mungkin uang tagihan dan lain sebagainya belum terbayar sampai sekarang. Tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Bukankah berarti bahwa kita sedang melakukan penyembahan yang melampaui keadaan? Dan itu membuktikan bahwa kita mengenal siapa yang kita sembah. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, penyembahan kita adalah penyembahan yang dilakukan oleh penyembah yang sejati itu Bapak Ibu Saudara adalah penyembahan yang adalah nyanyian kesaksian. Ayat 25 dan 26 dalam terjemahan sederhana Indonesia, ayat itu berkata bahwa dan para tahanan yang lain ikut mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sehingga batu-batu pondasi penjara itu terguncang. Semua pintu penjara terbuka dan semua rantai para tahanan terlepas. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika ya Paulus ini melakukan penyembahan Bapak Ibu Saudara, dari sini kita tahu ya mengapa seringkali Bapak Gembala seringkali menyampaikan bahwa mari kita sembah Tuhan dengan bersuara. Ya. Mengapa demikian? Ya saya rasa mungkin salah satu pendukungnya adalah ayat ini. Kalau Paulus berdoa menyembah Tuhannya bisik-bisik Bapak Ibu Saudara, Tuhan, oh baik, percaya Tuhan. Sebelahnya tahanan yang lain mungkin dengar, enggak dengar Bapak Ibu Saudara. Tapi ayat 25 ini tertulis bahwa orang-orang hukuman lain, para tahanan itu ikut mendengarkan. Dan mereka bisa emes Bapak Ibu Saudara. Kakinya diborgol, kamu dipenjara, dipindahkan ke penjara paling dalam lagi. Ya. Terus dijaga dengan jaminannya apa? Kepala sipir itu taruhannya. Kalau Paulus Silas lepas, dia harus ganti. Untuk yang akan dihukum mati. Dalam keadaan itu, Bapak Ibu Saudara, para tahanan lain ini bisa mendengar dengan telinganya. Paulus berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, dia menyampaikan, mungkin dia nyanyi apa? Mungkin apa lagu-lagu favorit Bapak Ibu Saudara? Bisa dinyanyikan. Allah mengerti. Ya, para tahanan yang lain pasti dia emes dengarnya. Loh, kamu dibelenggu, ya, kamu dipasung, tapi kamu bisa nyanyi. Allah mengerti, Allah peduli. Ya, kita di rumah sakit mungkin lagi ada dipasang selang infus dan lain sebagainya, kita tetap bisa menyanyi. Ya, Tuhan Yesus baik. Wah, pasti ya
itu para pasien yang lain kalau bisa langsung bangkit ya. Karena apa? Iman itu membangkitkan Bapak Ibu Saudara ketika kita menyembah Tuhan. Ya, kita menyembah Tuhan, kita sedang memupuk pengharapan kita. Iman bertumbuh ketika kita mendengar firman. Ya, tapi firman yang tertanam itu terus bersuara dalam hati kita dan itu keluar lewat pujian dan penyembahan kita. Itulah yang membangkitkan pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Jadi iman, pengharapan, lalu kasih kita bergerak. Jadi itu sejalan seperti yang tertulis 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Seperti Paulus dan Silas yang dia tidak pernah tahu Bapak Ibu Saudara bahwa puji-pujian mereka akan membawa gempa bumi dan pertobatan kepala penjara. Paulus dan Silas apa tahu? Kalau saya memuji Tuhan, saya teriak-teriak, ya ini apa? Semua jeruji-jeruji besi itu bisa rusak, ya bisa terangkat semua. Bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Enggak, ya mau kita pasang speaker, mungkin pasang ampli tambah subwoofer barangkali, ya kan? Terus kita teriak-teriak di situ, tetap Bapak Ibu Saudara, itu udah penjara paling dalam, ya. Terus dijaga khusus. Jadi tidak ada alasan untuk Paulus dan Silas ini dapat istilahnya lepas, bebas. Tidak ada alasan apapun. Dia udah paling dalam, ya. Istilahnya kalaupun bisa molos, sulit keluarnya. Ya kan di paling dalam pasti ketemu sipir-sipir yang jaga. Terus khusus penjaranya Paulus dan Silas dijaga sama kepala penjara ini, kepala sipir itu. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan itu dengan transaksional. Dia bahkan nggak pernah tahu Bapak Ibu Saudara bahwa pujian mereka mampu ya mengakibatkan Tuhan menggerakkan ya lewat gempa bumi itu dan semua jeruji penjara itu runtuh Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagaimana hal itu Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak pernah tahu bahwa pujian dan penyembahan kita Bapak Ibu Saudara dampaknya seperti apa kepada orang lain. Kita nggak pernah tahu. Barangkali Bapak Ibu Saudara hari ini ya nggak perlu jauh-jauh tunggu besok. Mungkin barangkali hari ini Bapak Ibu Saudara kita duduk dengan orang yang di sebelah kita yang dia sedang lemah. Ya kita duduk mungkin dengan ya sebelah kiri dan kanan kita mungkin dia sedang lemah. Ya mungkin dia ada dalam keadaan dalam permasalahan dan lain sebagainya. Ya kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara itu menjadi nyanyian kesaksian. Ya penyembahan itu menjadi nyanyian kesaksian. Ya bukan iman bisik-bisik ya kan. Bukan ketika disuruh mengangkat tangan sama WL sambil mengangkat tangan bilang beras habis, gula habis ya kan. Enggak, bukan iman bisik-bisik Bapak Ibu Saudara. Tapi nyanyian kesaksian. Kita menjadi saksi kepada orang-orang di sebelah kiri dan kanan kita. Enggak usah tunggu besok, hari ini pun bisa Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak pernah tahu sebelah kiri dan kanan kita. Barangkali itu mungkin suami dan istri Bapak Ibu Saudara. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Mungkin mereka sedang susah tapi belum cerita. Ya, tapi ketika dia melihat bahwa pasangannya yang di sebelahnya itu menyanyi, ya menyembah Tuhan, ya itu tanda pengharapan kita kepada Tuhan. Dia jadi kuat Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Paulus dan Silas. Dia nyanyi itu bukan supaya orang-orang nanti pada voting, ayo berapa nilaiku A gitu, bukan. Jadi dia nyanyi itu bukan supaya orang-orang voting dia nilainya apa, suaranya bagus, oh suaramu bagus ya. Jadi habis bubar ibadah dibilang, oh tadi kamu WL singer bagus gini, bukan. Ya. Jadi menyembahnya bukan untuk itu Bapak Ibu Saudara, tapi menjadi nyanyian kesaksian bahwa dia berharap penuh kepada Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena Lukas 15 ayat 10 berkata bahwa demikian juga akan ada sukacita. Ini sukacita yang sejati Bapak Ibu Saudara. Bukan sukacita waktu tanggalnya muda, ya. Bukan sukacita bagi anak-anak waktu tanggalnya merah, bukan, ya. Jadi sukacita yang sejati adalah sukacita pada saat apa? Karena satu orang berdosa yang bertobat, terima Tuhan. Jadi ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Lukas pasal 10. Ya ketika Yesus setelah mengutus ke-70 murid, 70 murid ini balik menyampaikan report, ya, laporan. Tuhan gini, aku usir setan semua sudah beres, diusir apa,
dan lain sebagainya. Ya, setan-setan takut ya kepada kami demi nama-Mu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Jangan kamu bersukacita kalau roh-roh itu takut kepadamu. Tapi bersukacitalah ketika apa? Ketika nama-Mu tertulis dalam kitab kehidupan. Kapan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Tadi ayat yang kita baca bersama ayat 31 itu. Ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi sukacita yang besar itu bukan sukacita yang karena keadaan. Dan itu menjadi kesaksian Bapak Ibu Saudara buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, berdampak sangat besar buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak tahu ya mereka sedang apa, mereka sedang mengalami apa, mereka sedang berbeban beratkah, mereka sedang banyak masalahkah, atau mungkin Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan sebelah kiri dan kanan kita mungkin sedang berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena mengalami permasalahan yang sangat berat. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, karena kita nggak pernah tahu. Ya, tapi ketika kita menyembah Tuhan, ya, ketika kita menyampaikan penyembahan itu dari tulus dari dalam hati kita, ya Bapak Ibu Saudara, maka penyembahan itu akan menjadi nyanyian kesaksian. Ya, akan menjadi suara kesaksian. Kita nggak perlu Bapak Ibu Saudara ya pakai toa supaya kedengeran sampai seluruh desa dengar, enggak. Kita bernyanyi dan kita yakin bahwa itu akan berdampak. Karena apa? Karena pujian yang kita nyanyikan Bapak Ibu Saudara, penyembahan yang kita naikkan ya adalah penyembahan dan pujian yang berasal dari firman Tuhan. Ya contoh, tadi kita nyanyikan bukan terbang, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, ya Mazmur 119 ayat 105. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Tertulis, kita menyampaikan, kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, jadi firman. Nah, kalau kita memperkatakan firman Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, maka Yesaya 55 ayat 11 berlaku untuk kita. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan percuma. Ya, seperti air hujan itu turun dan membasahi bumi, ya, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, jadi ketika kita bernyanyi tadi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, kita tahu bahwa Allah bekerja. Ya, Allah bekerja. Bahkan kitab Mazmur mengatakan bahwa Dia bersemayam ya di atas pujian umatnya. Ketika kita menyembah Tuhan, itu menjadi nyanyian kesaksian buat orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga untuk diri kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada banyak hari-hari ini yang anak-anak muda yang hatinya luka, ya hatinya luka dengan orang tuanya, tapi dia harus bernyanyi pujian yang terpampang di LCD, seperti Bapa sayang anaknya, ya. Tapi dia hatinya luka Bapak Ibu Saudara sama orang tuanya. Dia nyanyi, ya dia nyanyi hal itu. Jadi dia sedang mengatasi keadaan yang sedang terjadi dalam dirinya. Dia mungkin sedang luka hatinya. Tapi dia harus nyanyi Bapak Ibu Saudara. Ya, dia mau menyanyi. Memang di sini WL nggak bilang, ayo siapa yang nggak nyanyi, kan nggak ada. Tapi dia sepakat untuk bernyanyi hal itu Bapak Ibu Saudara. Dia sedang menjadi nyanyian kesaksian, bukan cuma buat sekitarnya, tapi juga buat dirinya. Dia mungkin berkata, memang hatiku luka, tapi aku yakin bahwa seperti Bapa sayang anaknya. Jadi akan ada pemulihan. Ya, jadi dia yakin dengan dia menyembah Tuhan, dengan dia memuji Tuhan, dia sedang menyanyikan kesaksian itu untuk dirinya juga Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita ada dalam masalah, kita bernyanyi bahwa ya ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam setiap wajah. Ya. Jadi ketika roh Allah memimpin ibadah kita, ya mungkin tagihannya memang belum bayar. Tapi wajahnya bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ada kuasa ya dalam penyembahan kita yang turun dalam ibadah yang disertai dengan hadirat Tuhan. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang harus dilandasi oleh firman Tuhan, tapi ibadah yang disertai dengan kehadiran Tuhan. Kalau kita cuma nyanyi-nyanyi doang Bapak Ibu Saudara,
Apa bedanya dengan kita setel YouTube aja di rumah, gak usah datang ibadah. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Saya sering ngomong kepada anak-anak muda, kalau kamu cuma senang nyanyiannya, setel aja di rumah lagunya. Kalau kamu gak ikut menyembah Tuhan, setel aja di rumah. Setel YouTube, apa bedanya kamu ibadah? Ibadah itu artinya bersekutu Bapak Ibu Saudara. Salah satu tugas gereja, ya saya ngajar di sekolah, tugas gereja salah satunya adalah koinonia, persekutuan. Dengan apa? Dengan orang-orang percaya dan juga dengan Tuhan dan firman-Nya lewat ibadah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau cuma senang dengar nyanyiannya tapi tidak menyembah, tidak membuat kita datang sama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, ya nggak ada bedanya sama kita setel video di rumah. Senang nih, ya setel video apa? Video bola barangkali bapak-bapak yang senang nonton bola. Nggak ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita tidak masuk dalam ibadah itu, kita tidak menyelami, bahkan kita tidak jadi satu, tidak manunggal dengan ibadah itu. Nggak ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, penyembahan adalah seluruh hidup kita. Ya, jadi penyembahan itu adalah seluruh keberadaan hidup kita. Ya, boleh dibantu untuk diklik. Seluruh hidup kita adalah lukisan dari penyembahan. Jadi seluruh kehidupan kita adalah penyembahan. Sebagaimana kita dapat lihat dalam Roma 12 ayat 1 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku memohon kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah penyembahanmu rohanimu. Ya. Jadi kalau orang beribadah cuma menyerahkan tubuhnya, kira-kira komplit gak Bapak Ibu Saudara berdasarkan ayat ini? Komplit gak? Tidak. Di sini dikatakan bahwa apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, jadi bukan cuma tubuhnya, tapi hidupnya juga Bapak Ibu Saudara. Seluruh keberadaannya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Berkenan ini kan acceptance ya, diterima, dapat diterima. Oleh siapa? Bukan sama orang yang dengar nyanyian kita, bukan. Dapat diterima oleh Allah. Itulah penyembahanmu, itulah rohanimu. Jadi itulah penyembahan kita yang sesungguhnya, ibadah kita yang sesungguhnya. Ketika kita apa? Memakai seluruh hidup kita. Ya, memakai tubuh kita. Mazmur berkata, Mazmur pasal 2 ya, ayat berapa ya? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau disambung nanti dikira tendensinya keuangan ya. Tapi ayat itu bersambung memang Bapak Ibu Saudara ya. Baca sendiri nanti di rumah ya. Muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan itu ya. Dengan seluruh keberadaan kita, dan di situ juga tertulis tentang keuangan. Ya, bukan gereja yang ngomongin keuangan, bukan. Firman Tuhan sendiri yang tulis di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri supaya saya tidak ada tendensi hal itu. Ya, seluruh hidup kita adalah lukisan penyembahan. Jadi seperti seseorang yang sedang melukis, ya. Jadi seluruh keberadaan hidup kita itu nantinya akan menjadi lukisan yang utuh. Sampai kapan? 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan iman. Aku telah memelihara dan aku telah mencapai garis akhir. Ya, waktu kapan? Waktu orang melihat ketika akhir hidup kita. Orang mengakui dia orang yang setia kepada Tuhan. Jadi ukurannya bukan sekarang, belum sekarang. Ya, karena kita semua masih hidup. Ukurannya belum sekarang, tapi ukurannya nanti saat kita ya di hari terakhir kita dan orang di situ melihat, iya, bapak ini, iya, ibu ini setia di dalam Tuhan. Itulah jadi lukisan yang utuh Bapak Ibu Saudara. Seluruh hidup kita itulah lukisan yang utuh. Yang apa? Yang semua orang dapat lihat nantinya. Kalau lukisannya coret-coret, orang berkata apa? Iya, si bapak itu memang sih rajin gereja, tapi rokok jalan terus ya. Tiap hari di rumahnya penuh asap ya. Udah kayak bakar sate ya kan, penuh asap. Katanya sih gereja ya, tapi tiap malam minggu saya lihat dia sering main catur, tapi sebelah
sebelah kanannya ada minum Jack Daniel ya. Itu jadi lukisan Bapak Ibu Saudara, nggak bisa terbantahkan, nggak bisa. Kita mau ngomong penyembahan 1000 kali 100 kali jadi WL, main musik, nggak bisa terbantahkan. Itu lukisan yang terpampang utuh. Ya, 2 Korintus 3 ayat yang kedua, bahwa setiap kita adalah surat pujian yang terbuka. Ya, surat yang terbuka. Namanya surat terbuka, artinya bisa dibaca. Kalau tertutup nggak kelihatan, kalau terbuka bisa dibaca Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak perlu ngaku-ngaku baik, nggak perlu. Karena lukisan itu akan terpampang dengan sendirinya. Jadi surat terbuka. Ya, jadi ya kita lihat tuh, tertulis dalam hati dan dikenal dan yang dapat dibaca oleh keluarga doang, orang di rumah, oleh semua orang Bapak Ibu Saudara. Jadi yang menyatakan adalah orang-orang yang ada di luar kita, ya, di sekitar kita. Apakah betul kita penyembah yang sejati? Atau hanya penghangat kursi gereja? Ya, kita penyembah yang sejati atau cuma penghangat kursi gereja? Datang memang ke gereja, tapi tidak pernah jadi penyembah yang sejati. Ketika apa? Lukisan itu terpampang Bapak Ibu Saudara, nggak bisa, ya, di obituari, ya. Ketika kita di akhir hidup kita itu terlihat. Ketika dibacakan orang bersyukur, bukan bersyukur nyukurin dia mati, bukan. Bersyukur bahwa dia punya pahlawan iman, teladan yang ditinggalkan. Ya, ketika kita pada harinya terakhir nanti, kita berhenti, ya, kita dipanggil pulang dan orang bersyukur. Iya, orang itu, bapak itu, engkau itu, enci itu, ya, mas itu, abang itu, semuanya setia di dalam Tuhan. Dan itu jadi teladan. Dan sebagai ayat terakhir, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Oh, terbalik ya tadi ya, udah dipencet tadi ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Ya, coba tolong slide yang terakhir. Dalam terjemahan The Message, ayat itu berkata, jikalau ada orang yang membanggakan diri dengan berkata apa? Aku mengasihi Allah. Aku mengasihi Tuhan nih. Ya, mungkin habis ini nyanyinya aku mengasihi gitu ya. Dan terus membenci saudara dan saudarinya tanpa berpikir panjang. Artinya nggak usah pikir lama-lama. Kita dapat katakan ia adalah pendusta, pembohong besar orang itu. Ya, dia berkata, mungkin dia sedang angkat tangan nyembah Tuhan di gereja. Tapi dia kalau masih benci saudaranya, nggak perlu pikir panjang, nggak perlu ada alasan lain. Kita dapat bilang orang itu pembohong besar, pendusta. Kenapa? Karena jika ia tidak mengasihi orang yang dapat dilihatnya, bagaimanakah ia dapat mengasihi Allah yang tidak dapat dilihatnya? Itulah Bapak Ibu Saudara, seluruh hidup kita adalah lukisan penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah lukisan yang terpampang nantinya, ya, saat kita di hari terakhir hidup kita adalah lukisan penyembahan yang memuliakan Tuhan, atau lukisan justru yang mempermalukan nama Tuhan? Ya, seperti ada banyak Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan, ya, didapati selingkuh, didapati juga meninggal, ya, di pangkuan selingkuhannya. Lukisan apa yang terlihat Bapak Ibu Saudara? Walaupun gelarnya ada pendeta, tapi lukisan apa yang terlihat? Ya, yang mempermalukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu tidak bisa tidak. Itu akan menjadi lukisan yang terpampang jelas. Biarlah setiap kita Bapak Ibu Saudara bisa menghasilkan lukisan penyembahan yang memuliakan nama Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Kita tutup Alkitab kita, Tuhan memberkati.